Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pembahasan kitab ini ya, karangan tim Robito Alawiyah. Sudah saya katakan bahwa saya hanya akan mengambil poin-poin tertentu saja, karena kalau mau bahas ini pembahasannya sangat panjang dan tidak akan selesai-selesai ya. Jadi saya ngambil poin-poin ini aja. Halaman 321 ya. Gelar Habib adalah konsep Yahudi. Dalam sebuah video tersebar di media sosial, Imaduddin mengatakan gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Menurut Al-Quran, dulu orang Yahudi dan orang Nasrani menyatakan bahwa mereka adalah Habib ya. Surat Al-Maidah ayat 18. Ya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, Imaduddin menyatakan bahwa sebutan Habib hanya dikenal oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Padahal Islam juga mengenal konsep Habib. Misalnya, ketika menafsirkan surat Al-Buruj ayat 14, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Al-Habib. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia yang Maha Pengampun bagi hambanya yang bertobat dan yang Maha Kasih baginya. Ahli takwil juga menyampaikan penjelasan yang sama seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Ulama yang mengatakan demikian diantaranya Ali menceritakan kepadaku, Abu Saleh menceritakan kepada kami, Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abbas, dari Abbas, Al-Ghafurul Wadud. Ibnu Abbas berkata artinya adalah Al-Habib, yang Maha Mengasih. Di kalangan Bani Alwi ada gelar Habib yang disematkan kepada orang yang alim, sepuh atau dikenal sebagai pemuka di antara mereka. Bagi Alwi yang memegang jabatan tertentu di pemerintahan, ia diberi gelar Syarif. Gelar ini kemudian dipergunakan secara turun-temurun oleh anak keturunannya. Sudah saya jelaskan ya. Gelar Syarif itu pertama kali muncul di zaman Fatimiyah ya. Gelar Habib mulai digunakan pada pertengahan abad ke-11 sampai ke-14. Tahap ini ditandai dengan makin banyaknya kaum Alawi yang hijrah keluar Hadramut. Sosok pertama yang menggunakan gelar ini adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sohib Ar-Ratib ya. Mungkin maksudnya buku Ratib Al-Haddad mungkin ya. Ratib Al-Attas gitu ya, bukan Al-Haddad, maaf ya, Ratib Al-Attas. Sayyid Ali ibn Abdurrahman Al-Masyhur mendengar ayahnya Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur Mufti Hadramut berkata bahwa saya mendengar para masyayikh berkata sesungguhnya yang mengawali mencium tangan menggunakan imamah memanggil dengan kata Habib sebagai tanda orang itu syarif adalah para masyayikh di Tarim. Jadi Al-Masyhur berkata bahwa para masyayikh itu yang pertama kali mengatakan Habib. Dalam kitab Syarah Uqud Al-Lujain, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, berkata Syekhuna yang paling mulia Al-Habib yang dicintai Abdullah Al-Haddad, pemilik tarekat yang masyhur, maksudnya tarekat Ba'alwi ya, dan pemilik asrar ya, tidak tahu ilmu rahasia ya ini. Sebagian penduduk negeri menggunakan sebutan yang berbeda untuk keturunan Rasulullah SAW. Jika orang itu laki-laki disebut Habib dan jika perempuan disebut Hababah. Sementara orang kebanyakan memanggilnya dengan sebutan Sayyid atau Sayyidah. Baik, kita lanjut. Bila kita telusuri lebih jauh, kita akan menemukan bahwa penggunaan istilah Habib untuk keturunan Nabi bukanlah sesuatu yang baru. Panggilan Al-Habib pernah juga digunakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk memanggil cucu Rasulullah, yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin ibn Husain As-Sibt. Ya, Sibt itu artinya keturunan dari anak perempuan ya. Bukan Hafid ya. Hafid itu beda. Diriwayatkan Al-Hafidh As-Sakhawi dalam kitab Istiqa
Waraf bin Hubbi al-Aqarib ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Razin bin Ubaid mengatakan, aku bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu datang Zainal Abidin ibn al-Husain. Ibn Abbas berkata kepadanya, selamat datang wahai kekasih. Marhaban bil Habib ibn al-Habib, putra sang kekasih al-Habib. Riwayat ini sahih dan beliau termasuk orang yang thiqah. Baik, mari saya kembali ke halaman ini ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa istilah syarif itu sebagai sebuah jabatan ya. Nah ini, tapi dia tidak menjelaskan bahwa sumbernya syarif itu awalnya muncul di zaman khilafah Fatimiyah ya, Fatimiyah yang Syiah itu. Kemudian karena gubernur di Mekah itu Hashimi tidak mau ikut Daulah Abbasiyah, maka dia menggunakan istilah syarif untuk membedakan antara kabilah yang ikut dengan sistem Ubaidiyah Fatimiyah dengan yang tidak ikut ya. Karena waktu itu ada Bani Hashim yang memang tidak setuju dengan daulah Ubaidiyah Fatimiyah itu. Lalu di sini dijelaskan bahwa Al-Habib digunakan pada pertengahan ke-11 dan ke-14. Ya berarti ini kan baru. Ya, sebelum-sebelumnya namanya Syarif terus diganti jadi Habib. Ya. Berarti ini baru ya. Kalau penjelasannya tentang Ibnu Abbas, Al-Habib, Marhaban bil Habib Ibnu Al-Habib, itu secara ihtiram ya. Jadi bahkan saya kalau menemui orang Irak atau menemui orang Saudi ya, kalau kita teman akrab pasti kita ngomongnya marhaban bil Habib, marhaban bil Habib. Ya tidak harus orang itu dari keturunan atau bukan, orang Arab atau bukan. Boleh saja kita menyebutkannya kepada orang Jawa atau orang Madura selama orangnya itu memang benar-benar baik. Jadi itu bukan sebuah lakop ya, bukan sebuah julukan resmi ya. Jadi tidak ada satupun yang berkata Habib Zainal Abidin Ali ya, nggak ada itu. Bahkan di buku sejarah itu nggak tersebut itu ya. Ya ini kurang teliti ya. Ini komentar saya. Nanti kalian periksa lagi sumbernya ya. Sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah akan saya bahas poin-poin yang berikutnya yang ada di buku ini, yang belum dijelaskan atau lupa ndak mereka tulis.